Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 16 Maret 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market, IHSG, dan saham-saham ide dari Bapak Ibu yang sudah masuk di kolom komentar. F-Talk edisi terakhir, edisi 15 Maret 2023. Baik, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang ya. Langsung kita buka chart IHSG. Hari ini IHSG turun hampir 1%, ditutup minus 0,94%. Dan IHSG sudah di bawah 6.600 seperti yang sudah kami sampaikan di stock call edisi minggu ini, yang sudah saya sampaikan di hari Minggu kemarin di F-Talk ataupun di stock call ya, yaitu 6.600 ke bawah adalah target IHSG ya. Dan ya tentu saja ya, kalau kita melihat penurunan ini sudah 4% di bulan Maret sampai dengan tanggal 16 ya, dari awal bulan Maret sampai dengan tanggal 16 Maret indeks sudah turun 4%. Pertanyaannya adalah untuk kita masing-masing ya. Untuk kita masing-masing, berapa portofolio kita atau realisasi kita? Apakah kita loss, floating loss, atau justru kita sedang floating profit atau sudah merealisasikan profit? Nah, berapakah persentasenya? Kalau di bawah 4% berarti kita lebih buruk dari indeks. Kalau kita sama dengan indeks berarti ya sama-sama aja. Kalau kita minus, masih lebih sedikit dibandingkan indeks, itu oke ya. Kalau plus ya, berarti itu Anda berprestasi dan bagus, strategi Anda bagus ya. Jadi seperti itu caranya kita melihat ini bagus atau tidak sih sekarang ini kita. Nah, dievaluasi, dilihat angka yang Anda punya ya, gitu caranya. Nah, tentu saja ya tidak terlepas dari cara kita mengantisipasi. Kalau kita bisa mengantisipasi itu bukan kabur ya. Mengantisipasi itu bukan out dari market, bukan, itu bukan antisipasi, tapi Anda melarikan diri. Mengantisipasi itu tetap beraktivitas biasa, tetapi Anda bisa mencari saham-saham yang bisa melawan indeks lagi-lagi. Sekali lagi ini nih, penting pemahaman seperti ini karena masih di luar sana, dan juga ternyata masih banyak di forum-forum itu kalau lagi rugi itu menyalahkan market. Kalau lagi cut loss ataupun floating loss itu menyalahkan kondisi market. Ya, tidak mengaca pada diri sendiri, tidak berkaca pada strategi sendiri, apa yang salah dari kita gitu. Karena ya kan sudah kita kasih tahu potensi indeks seperti apa. Sejak Februari, sejak Januari sudah kita kasih tahu berkali-kali. Mumpung indeks tinggi, mumpung indeks masih di resist, segera rampingkan portofolio Anda, segera idealkan portofolio Anda, segera tingkatkan cash on hand Anda. Ya, kalau Anda mau mendengarkan itu, ya setidaknya Anda akan lebih baik-baik saja sekarang ini meskipun indeks jatuh ya. Indeks hancur, Anda tidak hancur, itu bagus, top ya, dan itu harus diapresiasi. Seperti itu berarti memang strategi Anda bisa bertahan dan bisa menyesuaikan kondisi market. Itu ya, jadi itu pertanyaan untuk kita masing-masing, apakah kita terbawa market turun atau justru kita malah bagus atau kinerja kita positif seperti PTR ya. Seperti PTR gitu. PTR memang ya sudah biasa indeks jatuh di bulan Maret 2020 pun kita plus. Karena kita bisa mencari saham-saham mana saja yang potensi naik di saat market turun. Kalau Anda nggak percaya, join aja PTR. Atau kalau Anda
nggak punya uang untuk itu, Anda pengen tahu, Anda bisa cek kinerja. Anda cari bulan-bulan apa indeks turun dan Anda bandingkan dengan kinerja PTR gitu kan. Nah, untuk melihat kinerjanya di sini pastinya ya semua ada ya gitu ya. Lihat ya, ini chart kinerja PTR. Tidak selalu naik terus, tetapi Anda lihat perbandingannya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu ya. Ya. Gitu. Artinya apa? Ya, di sini ini perlu yang nggak paham market turun ikut turun terus menyalahkan market, ini perlu dikalibrasi nih mindsetnya ya. Ya, jadi yang salah itu bukan market, bukan bandar, bukan price maker, bukan pemerintah, bukan siapa-siapa, kita sendiri yang melakukan transaksi itu yang salah. Gitu loh. Ya. Jadi ini saya masih agak gemes melihat orang-orang yang menyalahkan kondisi market ya. Kalau market turun yang dijelek-jelekin siapa, padahal ya nggak ada hubungannya sama dia gitu ya. Nah ini ya, jadi misalkan kita beli saham X kemudian sahamnya turun, yang disalahkan misalkan saham BUMN kita pegang kemudian saham turun, yang disalahkan menterinya. Nah itu kan kenapa Anda beli gitu loh pertanyaannya, bukan siapa yang itu. Kalau orang kalibrasinya benar kayak gitu. Nah ya, jadi ini di awal ini saya perlu mengedukasi sedikit untuk pemula-pemula yang baru kemarin mungkin pandemi masuk ya, karena ya lonjakan NOA ya, lonjakan account di saat pandemi kemarin melonjak signifikan ya, dan sehingga itu ya tentunya melahirkan generasi pandemi gitu ya, angkatan pandemi yang mungkin belum paham kalau siklus market itu ya naik dan turun, tidak ada naik terus. Dan itu adalah tantangan buat kita ya gitu. Jadi nggak bisa kita mengandalkan IHSG ya, karena kita juga nggak trading IHSG. IHSG itu cuma sebagai parameter kita untuk melakukan menjalankan strategi ya. Jadi kalau kita membahas IHSG di awal itu tujuannya adalah untuk memberitahu kondisi market. Kalau kita bilang indeks mau turun, bukan berarti cabut aja lah dari market. Nah, itu bukan seperti itu. Ya, gitu. Nah, ini yang sudah kita kasih tahu juga. Ya, ini misalkan ini tanggal 14. Ini sudah jelas ya. Instruksinya jelas. Berapa targetnya? 65, 60. Anda lihat dong penutupan hari ini. Ya. Terus kalau kita tahu indeks turun dari 68 ke 65, apakah kita suruh orang-orang kabur? Tidak. Kita tetap trading. Nih, misalkan kemarin kita beli elit, saham elit ini ya. Kemarin sebelumnya Tron, PDPP, Dewi ya, kemudian Laju. Ya. Masih banyak saham yang bisa naik ya. Jadi ini adalah salah satu contoh ya. Hari ini elit naik berapa misalkan ya? Kita beli kemarin di 177. Hari ini naik ke 190-an ya, artinya sudah take profit ya. Kenapa kok elit hari ini naik dan kita jual dan langsung turun ya? Karena itu adalah strategi swing kita, bukan kok kita yang menggerakkan elit, bukan loh ya. Jadi harus digarisbawahi, kita itu lagi-lagi sama, modal kita sama, kecil dan tidak akan mempengaruhi market apa-apa. Jadi kita nggak mau sok punya power lah, sok bisa mendikte market, enggak. Kita itu hidup dengan mengikuti market ya, dengan mengetahui bagaimana market sekarang ini. Bukan karena kita bisa mendikte, kita punya uang untuk mengatur harga saham, bukan ya. Jadi kalau di luar sana ada yang bilang orang yang sukses di market itu hanya bandar atau hanya orang yang bisa mengontrol harga, kita sudah buktikan itu ya. Kita nggak punya power untuk mendikte market, tetapi buktinya apa? Gitu kan. Jadi ini mematahkan asumsi-asumsi yang dangkal ya. Dan itu kalau dibaca orang yang lemah ya pastinya orang langsung cabut dari market, nggak mau. Karena sudah terstigma kalau kita itu pemain kecil atau trader retail, kita itu nggak bisa menumbuhkan portofolio kita di market atau di pasar saham Indonesia gitu kan. Nah, itu adalah salah satu ya menurut saya masih pola pikir jahiliyah ya, yang
nggak paham dengan apa ya namanya ya, kita itu nggak bisa apa namanya menyalahkan kondisi dengan kondisi market dengan hasil kita ya. Kita harus belajar terus, itu yang harus penting ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah proses turunnya, ini adalah proses yang ya kita nikmati. Dan ini kita mau update, ini kita sudah update tanggal 15 kemarin sebelum indeks jatuh ke 6.600 itu, bahwasanya kita sudah memperkirakan indeks itu akan ke 6560 dan hari ini sempat rebound ya. Bukan berarti kita yang menggerakkan market, bukan, karena itu adalah level yang kita sudah perhitungkan dan kebetulan, sekali lagi ya, kebetulan, bukan saya pastikan, kebetulan tepat gitu ya. Ya. Ini kan jam 9 turun kan ke 65 60 nih ya. Kemudian rebound ya. Seperti itu, dan hari ini penutupannya di 6565 ya, relatif di target turun. Artinya apa ya, itu berarti sudah di target turunnya, target turun yang terdekat. Target turun berikutnya berapa? Berarti kita bicara target ekstensi atau perpanjangan atau potensi lanjutan penurunan gitu ya. Ini juga kita sudah sampaikan tanggal 15 eksklusif untuk member PTR ya. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, kalau 6560 itu sudah tercapai, kita akan berikan itu free di Yeftalk ini ya. Nah, ini adalah target ekstensi selanjutnya, bukan 5.000, bukan 2.000 ya, bukan 5.000, bukan 2.000, tetapi 6.320, 6.300. Kita masih bicara penurunan wajar ini ya. Ini wajar dan sangatlah sehat. Penurunan seperti sekarang ini masih sehat ya. Anda silahkan compare data market global, compare dengan market kita. Market kita masih bagus kinerjanya, belum turun. Nah, kalau market baru turun segini, portofolio Anda sudah hancur. Nah, pertanyaan besar, strategi Anda itu seperti apa yang harus diperbaiki. Seperti itu. Ini belum apa-apa ya. Dan kita berharap tidak turun jauh lebih dari itu dulu sementara ini ya. Jadi ini sudah clear ya, target ekstensi kita untuk indeks. Oke, ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang menyalahkan market, menyalahkan pemerintah, menyalahkan OJK, menyalahkan price maker, bandar, disalahin semua. You lost karena ya you bodoh ya, gitu. Melakukan kesalahan itu ya kesalahanmu sendiri, bukan kesalahan orang lain ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham ya. Baik, dari Pak Andi. Untuk saham BRI dan ASI, satu saham ya, BRI yang pertama. Bukan kok kita ada kepentingan dengan BRI, bukan. Yang pertama yang kita sebut ya, jangka pendek apakah masih akan tren turun dengan sentimen ekonomi global 1-2 hari terakhir ini. Oke, kita coba lihat technical BRI. Kalau kita lihat dari banking sendiri sekarang ini tentu saja ini menjadi perhatian ya, dan saya sudah hampir revisi tadi, hampir selesai terkait itu. Harus hati-hati, bukan saya menakut-nakuti, sekali lagi harus hati-hati investor, apalagi terutama yang modal besar. Kalau member peer yang masih pegang BRI sesuai rekomendasi di 2000-an modalnya kan, itu mungkin masih lebih aman. Tetapi kalau Anda punya BRI di atas 4.000 itu riskan ya. Nah, ini BRI ini belum turun sama sekali. Kalau kita mengacu pada harga beli kita di peer di 2020, itu harganya 2000-an ya, 2200 kita beli ya. Nah, sekarang ini ya masih jauh. Nah, untuk jangka pendek, saya bicara jangka pendek karena pertanyaan jangka pendek ini potensi turunnya ini masih ada ke 46 dan itu belum downtrend ya, dan ke 4520. Tetapi kalau indeks sampai dengan 63 kemungkinan besar trennya patah. Itu ya, dicatat itu ya. Gitu. Jadi kalau 6.300 estimasi kita untuk BRI harusnya di bawah 4.300 ini. Sudah di 4.300 ini ya. Gitu. Dengan catatan indeks juga mencapai target ekstensi tadi. Oke? Jadi bukan berarti penurunannya akan seperti ini, bukan. Kalau turun seperti ini, aduh bahagia sekali, alangkah bahagianya. Tetapi sayang sekali saya belum melihat akan ada turun seperti ini lagi. Ya,
Tapi kalau Anda mencari turun-turun yang wajar, turun-turun yang sehat untuk BRI ini mungkin di 45 atau 45 itu masih bisa untuk mungkin Anda untuk trading swing. Tetapi ya lagi-lagi kalau ambil di situ Anda harus tahu ini sudah tinggi. Ya, Anda harus tahu itu, jangan sampai mentang-mentang megang BRI kemudian Anda mau trading jangka pendek lalu harus stop loss, Anda tidak stop loss karena ini investasi aja, jangan seperti itu ya. Itu kalau trading ya trading, ya sudah trading, kalau stop loss ya stop loss. Itu harus sportif itu ya. Kalau kita bicara trading plan itu harus memang dipatuhi, nggak bisa dilanggar ya. Kalau dilanggar ya Anda siap babak belur gitu ya. Bahkan kalaupun Anda pegang BRI ini gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira. Jadi untuk jangka pendek saya lihat potensi masih bisa ke 45 untuk jangka pendek atau 44 ya. Tolong bahas Tekim untuk jangka panjang, masuk di harga berapa? Untuk jangka panjang kita asumsikan untuk invest ya berarti ya. Kita bicara invest Tekim ini juga partinya sudah selesai kan? Gitu, yang kita sudah bahas sejak 2018 yang lalu ketika dia di sini. Mirip-mirip dengan Arto, mirip-mirip dengan Breeze, mirip-mirip dengan PPRU waktu itu sebelum stock split ya. Nah, siklus naiknya ini sudah selesai. Kalau kita bicara mau invest fundamental silakan, tetapi kalau kita bicara harga saham kemungkinan ini akan cukup lama untuk menunggu naik lagi karena memang sudah sekarang ini fase bersih-bersih ya. Tapi untuk fundamental dari Ciwi Kimia ini sendiri terbilang tidak terlalu jelek juga tidak terlalu bagus, biasa-biasa aja. Kalau kita lihat growth-nya tidak terlalu signifikan, relatif masih tidak tumbuh ya, karena kalau kita lihat 2018 revenue 15T dengan 2021 dia hanya berkisar 14 dan ini estimasinya di 2022 nanti 16an T. Itu mungkin ya pertumbuhan yang biasa ya, tidak sesuatu yang spesial. Artinya kita mengharapkan capital gain besar di sebuah saham, fundamentalnya sendiri harus tumbuh besar, hyper growth seperti yang kita contohkan di Temas waktu itu beberapa tahun yang lalu. Waktu dia 300 pertumbuhannya ratusan persen, bahkan bottom line-nya ribuan persen. Nah itu masuk akal kalau sahamnya berlipat-lipat naiknya. Nah kalau kita cuma bicara fundamental yang layak dan sebagainya, mungkin Tekim ini secara pertumbuhan oke ya, bukan bagus banget enggak. Kemudian untuk profitabilitas ya, ini terbilang cukup bagus ya, karena ya kita lihat dari ini meningkat, NPM-nya meningkat di sini ya, secara kasar kita melihat NPM-nya meningkat. Namun ya jangan senang dulu yang pegang. Anda lihat dari operasionalnya ini, kemarin sudah kita bahas ya. Anda compare dengan NPM-nya. OPM dengan NPM lebih besar NPM-nya, itu tanda tanya. Seperti itu. Ya, berarti ini bukan organik dari operasional gitu kan. Artinya ya bisa dikatakan ini jadi catatan penting ya. Kalau saya nggak masuk ya profitabilitas seperti ini. Makanya saya bilang oke, karena dia untuk operasionalnya mungkin meningkat ya di sini dari 4 menjadi 9, kemudian tetapi yang NPM ini yang menjadi catatan penting ya. Seperti itu. Jadi kalau saya dengan melihat fundamental yang kurang bagus dan teknikalnya terutama ini, karena lagi-lagi tidak munafik kita mencari capital gain untuk invest ya, dan ini teknikalnya potensinya 4.000, bahkan saya melihat jangka panjang ini bisa balik ke 1.600 di bawah 2.000 ya. Ya kita tunggu aja, kita lihat sana aja seperti kemarin Arto, atau Anda mungkin ingat Matahari Department Store, MPPA yang kita prediksi turun waktu itu ya, kemudian Garuda yang kita dibilang dicap anti BUMN dan nakut-nakutin ya. Lihat Gia sekarang ya. Nah ini juga terlepas dari fundamentalnya seperti apa, teknikalnya seperti itu yang bilangnya. Jadi ya karena kita kepentingan adalah capital gain, cari capital gain ya buat apa gitu kan. Nah ini kalau tembus terdekat dia akan nutup gap di sini, gap di 48 dan mungkin ya itu tadi ke bawah 2.000. Dan ini mungkin akan memusingkan kalau mungkin ada yang pegang di atas ini ya. Karena saya dulu ingat sekali dikomplain analisis Tekim sama INKP ini karena ada
grup besar ya, grup besar, grup komunitas gitu ya, sampai bikin seragam, ikut RUPS sebagai pemegang saham abadi atau forever stock dia namanya. Nah ini kalau pas waktu itu harganya di sini ini, ya kalau masih pegang ya mungkin sekarang ini perlahan-lahan dia akan menikmati penurunan. Ya semoga tidak stres. Lagi-lagi saham tidak mengenal Anda dan tidak mengenal kata ampun. Kalau Anda salah masuk ya Anda cuci piring gitu toh. Kalau Anda nggak segera sadar itu ya silakan gitu kan. Itu silakan dinikmati. Oke, lanjut ya. Kalau saya untuk saat ini take game nggak dulu ya. Tolong analisa MDKA untuk trading, apakah masih akan turun lebih dalam, berapa target masuk untuk swing. Oke, untuk jangka pendek ya. Oke, MDKA ini wave C. Wave C ini mungkin ini kalau melihat dari penurunan ini kan breakdown dari 39 atau 4000, berarti potensinya dia akan turun. Ini yang kita sudah estimasikan waktu dia breakdown dari 43, artinya dia akan turun ke target 21% minusnya ini ke 3390 ya, atau ke 3400. Kalau saya mungkin akan tunggu di sana dulu, karena kalaupun dia swing mungkin ke 39 atau ke 4000 itu kecil. Jadi mungkin akan saya lihat kalau dia bisa swing ke bawahnya, bisa maksimal ke 35 atau bagusnya di 34 ke bawah. 3400 ke bawah ya, 34 atau saya biasanya cuma menyebut dua angka paling depan ya, jadi Anda harus bisa sesuaikan sendiri, makanya saya sarankan untuk mencatat. Oke. Tolong bahas Java target turunnya untuk jangka menengah. Kemarin kita sudah bahas Java, Cepin, ya toh. Nah, ini ya. Berarti ini adalah melanjutkan downtrend. Ya, dia gagal melewati uptrend line dan ini adalah downtrend jangka panjang. Ya. Jadi ini adalah lanjutan downtrend setelah membentuk lower high di 2021 yang lalu di 23. Java berpotensi membentuk lower low, berarti lebih rendah dari 790 atau 800 ini. Ya, di bawah ya terdekat mungkin di 800-an atau di 700. Jauh karena lagi-lagi ya ini downtrendnya berlangsung cukup panjang. Ini masih potensi downside terdekatnya itu 28%. Ya, seperti itu. Jadi skip dulu ya untuk saat ini untuk Java. Oke. Mohon dibahas Pegas untuk swing trade sebaiknya masuk di harga berapa? Oke, Pegas saat ini sedang menguji uptrend line. Kalau besok bisa rebound, Anda bisa coba karena ini uptrend line. Ini sekarang ini sedang diuji. Kalau dia bisa false break, ini cukup bagus. Ya, kalau kita lihat dari kenaikan yang sebelumnya, dia akan membentuk higher high di sini ya di 2000. Ya, artinya ini kalau terbentuk lower high, ya, lower high ini diperkirakan mungkin akan di angka hari ini atau sampai dengan 1265. Ya, jadi kalau dia bisa rebound dari dua level ini atau area ini, itu bisa menjadi sebuah momentum untuk naik setidaknya ke EMA 60 di 1630. Itu kita coba lihat berapa persen. Misalkan dia rebound ke sana itu 11%, jadi cukup untuk swing trade. Dan toh itu juga masih uptrend ya. Tapi ini memang karakteristik untuk swingnya. Anda lihat wave-nya ini ya. Oke, seperti itu. Mohon dibahas technical temas, apakah masih bisa masuk atau sudah mencapai target pullback? Sebentar. Pullback. Ya. Pullback itu berarti tema sekarang downtrend gitu ya. Ini saya belum lihat chartnya ya, tapi dengan istilah pullback. Pullback itu ya kenaikan di dalam tren turun ya. Nah, mari kita coba lihat temas itu downtrend atau uptrend gitu toh. Nah, ini temas uptrend nih. Kan sudah berkali-kali saya kasih tahu. Ya, pullback itu apa? Nah ya, kita kasih contoh pullback itu seperti ini loh. Ya, mau sok diulang-ulang terus. Ini pullback namanya. Ya. Ini pullback. Ya,
Pullback, saya ulangi. Pullback, kenaikan di dalam tren turun atau koreksinya sebuah tren turun. Nah, kemudian kalau koreksinya tren naik, itu namanya apa? Throwback. THROWBACK. Ya. Penonton Yev Talk ya harusnya sudah sering kali, bahkan jadi judul-judul, sering jadi judul kok nggak tahu ya. Gitu. Jadi istilah ini penting karena ya kalau saya biasanya ditanya advisor kalau mau eksekusi kan pasti tanya saya dulu. Saya nggak lihat chart, dia cuma ngomong bagaimana harganya, EMA-nya di berapa, trennya seperti apa. Ya, jadi kalau istilahnya sampai salah, saya juga akan salah kasih dia keputusan. Gitu loh. Ya toh? Saya itu kalau dapat input dari advisor saya di PTR, kata-kata chat biasa, Pak saya mau ambil saham ini, kondisinya seperti ini tanpa memberikan chart. Sistem bilang oke. Ya, seperti apa, harus seperti apa, apakah bisa diambil atau tidak, seperti itu. Ya, misalkan saham Temas ini lagi pullback, saya juga kaget dibilang pullback. Kemarin terakhir saya bahas di F-Talk masih uptrend kok pullback gitu loh. Tapi sayangnya kalau namanya advisor saya ya, advisor kan sudah tersertifikasi, sudah punya edukasi yang tinggi, ya nggak mungkin salah. Tapi di F-Talk ini juga sering sudah kita kasih tahu, ini namanya throwback, ini throwback, ya itu loh. Jadi kalau apakah masih bisa masuk, sudah mencapai target pullback, ini mungkin yang dimaksud adalah target throwback. Kalau pullback ya saya nggak tahu. Ini kan masalahnya throwback bukan pullback. Kok rumit sekali sih trading sama Yev? Ya memang harus bener. Ya, saya dulu seperti itu sama profesor saya di kampus. Salah, bisa ditempeleng saya. Ya, salah menyebut istilah aja nggak boleh. Gitu. Jadi ini belum nyampe targetnya, ini 0,3 mungkin karena ini adalah peak sebelumnya, dan peak sebelumnya ini masalahnya dicapai ketika market seperti sekarang ini, sehingga asumsi saya untuk saham ini mungkin tidak di 0,3, sekarang 0,3 ya. Artinya kalau dia bisa rebound Anda bisa ikuti, tetapi kalau ini tembus Anda tunggu di 0,6 ini. Tadi saya juga belum tarik Fibo tapi sudah ketemu di angka 2460, kebetulan tepat di 0,6. Ya. Gitu ya. Tolong bahas SLIS untuk swing. Apa yang mau diswingkan ini ya? Masih konsolidasi seperti ini ya, nggak bisa diswingkan ini ya. Berapa persen sih? Mungkin kurang dari 10%. Oh, lebih ya. Tapi ini terlihat kecil. Kalau Anda mau swing saham SLIS, ini mungkin sekarang ini masih bisa tunggu lagi di 163. Tetapi perlu Anda tahu apa? Ini konsolidasi dan ini rejection. Ya, rejection ini bisa menjadi sebuah pengujian support, dan kalau tembus fatal ya. Kenapa kok fatal? Karena dia lanjut downtrend, dan downtrendnya saham SLIS ini ya, dengan kondisi hari ini dia bisa ARB berjilid-jilid ya. Maka dari itu, seperti apa kira-kira langkah strategi yang tepat? Tunggulah di support sini. Kalau dia benar-benar rebound, diikuti dengan volume yang meyakinkan. Volume yang meyakinkan itu seperti apa tuh? Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, naiknya cukup untuk upside cukup memang. Tapi ini menurut saya lebih cocok untuk full time trader. Kalau Anda part time jangan. Kalau Anda part time yang nggak punya waktu, apalagi Anda tidak bisa mengeksekusi tepat waktu, waduh bahaya ya. Karena ini arahnya masih ke bawah ya. Ini kalau dia bisa rebound 162 bagus, Anda nggak usah ngincar jauh-jauh. Anda ngincar 5% atau 10% ini tidak akan sulit.
di 175 di harga-harga hari ini untuk target swing jangka pendek, kemudian ke 185 itu 14%, sehingga kalau menurut saya akan cenderung nunggu dulu di sini di 160-an ini. Kalau dikasih rebound kita akan ikuti dengan proteksi super ketat di bawah 160 tembus buang kiri ya, seperti itu. Oke. Tolong teknikalnya ADMR sudah mencapai target turun atau belum ya. Nah ini ya, ini target turun yang kita pasang sebelumnya di 1055. Nah nampaknya untuk target ekstensi sudah tercapai. Ekstensi berikutnya di 810 ini kemungkinan besar masih bisa ke sana. Tapi untuk jangka pendek kalau Anda mau swing dulu, Anda mau coba untuk swing ke 1250 bisa di harga saat ini dengan proteksi ketat di 1050 ke bawah. Seperti itu. Oke, sudah terjawab semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Silahkan isi kembali saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan mungkin yang merasa F-Talk ini bermanfaat, yang teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu F-Talk, diajak nonton F-Talk agar mendapatkan informasi dan juga edukasi. Jadi ada edukasi-edukasi yang menurut saya juga basic dan itu penting untuk bagi yang baru belajar, bagi pemula yang haus dengan belajar. Mungkin dengan case-case yang non teori di sini bisa ada teori sedikit, tapi saya akan cenderung dibahas di sini kan pastinya studi kasus dari Bapak Ibu ajukan. Ya, sehingga itu akan lebih relate dengan apa yang kita alami. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila mungkin penyampaian saya atau ada kata-kata yang mungkin tidak mengenakan, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Ambil yang bagus-bagus, ambil yang maksud baik-baik semua. Semua maksudnya baik ya, untuk mengedukasi, untuk memberi pemahaman yang mungkin tidak banyak dikasih tahu di luar sana bahwa realita market itu seperti sekarang ini. Ya harus dihadapi, harus dijalani dengan bersyukur, dikasih profit di saat indeks turun juga harus bersyukur berkali-kali lipat, karena ketika kita bersyukur dengan hal yang kecil ya insya Allah kita akan diberikan nikmat-nikmat yang lebih besar, keuntungan-keuntungan yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Ya, jangan sampai kita tidak bersyukur meskipun misalkan kita cut loss, kita dilindungi dari loss yang besar pun kita harus bersyukur ya, karena ya lagi-lagi memang trading tidak selalu profit. Pasti akan ada loss-nya dan itu adalah hal yang wajar, hal yang normal, dan itu tidak menjadi masalah seharusnya. Kalau Anda memang sudah memantapkan hati untuk sebagai trader ataupun investor juga tidak ada di muka bumi ini investor yang tidak pernah rugi. Jadi kalau Anda mengalami rugi itu hal yang wajar, jangan menjadi masalah. Oke, gitu saja untuk malam ini. Sampai jumpa di F-Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.